Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Imam Suwandi, akan menyampaikan materi pembelajaran teknologi perkantoran. Sebelum kita melangkah ke materi tersebut, saya akan sekilas memberikan tentang KIKD atau kompetensi dasarnya apa. Baik, kita lihat saja. Silakan dilihat-lihat saja ya, tentang kompetensi dasar pertemuan pertama ini. Itu tertulis 3.1 ya, memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran dan virtual office. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran dan virtual office. Tujuan dari pembelajaran ini ya, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian otomatisasi perkantoran, memahami prinsip virtual office yang berbasis perkembangan teknologi kantor, serta memahami prinsip ergonomi peralatan otomatisasi kantor. Materi-materinya, yang pertama pengertian otomatisasi kantor perkantoran, yang kedua tujuan otomatisasi perkantoran, ketiga otomatisasi perkantoran, berikut manfaatnya itu apa. Kemudian yang keempat konsep-konsep otomatisasi perkantoran, dan yang terakhir ini macam-macam sistem otomatisasi perkantoran. Baik, kita langsung melihat, mengamati ya, materi yang pertama, yaitu pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran yaitu pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Menurut O'Brien tahun 1996, dia menjelaskan, otomatis perkantoran merupakan sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan induk organisasi. Yang kedua, tujuan otomatisasi perkantoran. Produktivitas yang dihasilkan dengan penerapan otomatisasi perkantoran dapat dicapai melalui beberapa hal, antara lain yang pertama, meminimalkan pengeluaran pada biaya. Artinya, dengan munculnya komputer dapat menghemat biaya, di mana komputer dapat menggantikan dan meningkatkan tugas pekerjaan dari berat menjadi ringan. Ya. Kemudian yang lainnya, untuk pemecahan masalah kelompok. Dalam hal ini,
Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dan dapat memecahkan masalah. Berikutnya, pelengkap, bukan pengganti. Ya. Dalam hal ini, tidak akan menggantikan sehingga komunikasi interpersonal tradisional seperti percakapan tetap tatap muka, percakapan lewat telepon, pesan tertulis pada memo, ya. Jadi itu masih tetap ada dan tidak akan dihilangkan dalam pengertian ini dan sejenisnya. Pelengkap informasi digunakan agar dapat lebih baik dalam berkomunikasi. Berikutnya, tujuannya yang berikutnya meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, serta peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keempat, konsep-konsep otomatisasi perkantoran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempengaruhi terciptanya peralatan-peralatan elektronik yang digunakan dalam pekerjaan kantor. Penerapan otomatisasi perkantoran didasarkan pada pencapaian tujuan kantor dengan cepat dan tepat. Konsep-konsep dari otomatis perkantoran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran, seperti halnya proses manufaktur, ya, selalu mengarahkan kepada otomatisasi. Berikutnya, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana, namun aplikasi yang terencana dan tepat atau yang terpadu. Yang ketiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang kelima atau yang D, ya, maaf ya, yang keempat maksudnya, yang D itu yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengembalian keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti, ya. Demikian pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudian bisa mengikuti, ya, dari seluruh materi. Insya Allah, ya, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.